Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Jumat tanggal 4 Februari 2022. XAU USD di time frame D1 atau daily. Oke, langsung aja kita lihat dan kita perhatikan susunan candle terakhir kemarin ya. Ini sangat menarik sekali. Bahwasanya dari kenaikan beberapa hari ke belakang ya, dari penolakan support di area 1780 terjadi kenaikan, kemudian di candle kemarin perhatikan seller sempat naik dan membreakout area trendline ini ya, kemudian dia turun ya hingga ada tekanan buyer, dia masuk lagi ke atas ya dan menembus area trendline lagi ya, istilahnya false break ya di area sini dan membentuk bullish pin bar. Tapi bullish pin barnya masih ada tekanan seller ya yang masih mencoba untuk menekan untuk membalikan tren naik menjadi turun. Tapi dengan penutupan terakhir ya, di sini ada bullish pin bar ya. Di atasnya trendline ini ya, dan di atasnya area retest ya, area retest 50% untuk di time frame 1 jam nantinya saya akan perlihatkan di 1803 dan ditutup masih di atas ini. Kemungkinan besar harga akan kecenderungan naik di area retracement ya di 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di harga 1816 sampai dengan 1824. Oke, kemudian kita lihat di time frame H4 ya, apa yang bisa didapatkan di time frame H4. Di time frame H4 ya, di sini perhatikan ya teman-teman ya. Kemarin sore sempat saya beri informasi ya, di sini ada area trend line ya. Mungkin ini bisa saya kasih lebih panjang lagi ya. Oke. Di sini ada area trend line, nanti kita bisa lihat lebih detail di time frame H1 ya. Tapi untuk di time frame H4 sendiri ya, perhatikan setelah dia penurunan panjang ya, dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low ya. Kalau kita perhatikan nih ya. Tapi ada dua juga, benar. Makanya tadi kita lihat di time frame D1 ya, ada ekor panjang ya, dan kemudian ada bodi kecil tapi masih warna merah. Itu tandanya memang buyer lebih kuat menekan ke atas, tapi candle yang ditutup masih candle turun ya, bukan candle naik ya. Istilahnya bullish pin barnya bukan bullish pin bar yang memang full naik gitu loh, tapi bullish pin bar yang kategorinya masih ada tekanan dari seller yang cukup besar karena sempat menekan sampai di bawah level support 1791 di area sini. Dan apa yang bisa kita dapatkan di sini? Nah, yang bisa kita dapatkan di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman, di mana XAU USD di time frame 4 ya, ini berhasil membentuk lower low baru loh. Nah, dari sini, dari ini menjadi ini, tapi posisi ini juga bisa dikatakan false break ya, karena dari penurunan ini ditutup di candle impulsif bullish yang sangat kuat dan mendekati area level psikologi di 1804. Nah, dan sudah menembus atau balik lagi ya, false break di area trendline warna biru ini ya, minor trend ya, minor trend lainnya untuk minor, kemudian yang kuning ini untuk major trend ya, yang di time frame besar ya, ini juga sudah di break semua. Kemungkinan memang secara ini kalau bisa dinamakan false break ya, ini dorongan buyernya juga cukup kuat, jadi kemungkinan besar harga akan bergerak ke atas ya, ke level 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di area retrace di 1816 sampai dengan 1824. Mungkin ini yang bisa kita lihat di time frame H4 ya. Dan ini juga sebenarnya kalau kita tarik trendline atas ya teman-teman, perhatikan di sini. Ini kalau kita perhatikan ya. Nah,
Kalau berbentuk seperti ini ya, dan dia akan menyentuh sini ya. Oke, menyentuh area level psikologi yang atas ini membentuk racing wedge ya. Ini membentuk racing wedge ya. Nah, tapi di sini adalah gagal false break. Ingat video mengenai false break, ketika dia gagal false break di area bawah seperti ini power untuk kekuatan naiknya lebih besar loh teman-teman. Karena yang harusnya dia turun ditolak oleh buyer dan masuk ke dalam area sini. Nah, masuk ke dalam area sini ini hati-hati nih teman-teman, karena kalau kita lihat di time frame besar tadi itu kan lebih akurat karena ada ekor panjang. False breaknya ini di ekor panjang dan di sini membentuk body ya. Nah, di sini ini untuk kita bisa lihat power kekuatannya lebih besar. Ya, untuk mengenai false break ya, materi pernah sudah saya sampaikan di program Belajar Yuk. Linknya akan saya ada di deskripsi juga, dan ini saya cantumkan di pojok atas ya, di sini kanan pojok atas. Bisa dilihat, bisa diklik ya teman-teman ya, untuk supaya kalian mengerti mengenai false break out itu seperti apa ya, false breakout itu seperti apa. Oke, ini dari time frame H4 ya. Ingat ini membentuk racing wedge ya teman-teman ya, untuk chart pattern ya, chart pattern racing wedge. Oke, terus kemudian kita bisa lihat di time frame H1 ya untuk target entry kita. Oke, perhatikan di sini ya di time frame H1. Sebelum saya jelaskan, saya akan rapikan dulu karena ada perubahan dari level psikologi ya. Yang ini awalnya ini adalah Yang awalnya ini adalah level psikologi, ini saya ganti menjadi area resisten ya. Oke, saya akan menjadi area resisten ya. Terus kemudian di sini saya akan masukkan level psikologi terbarunya di sini ya. Nih, tekan ini, saya akan rubah warna merah. Oke. Bentar, ini saya akan ganti di sini ya. Ini juga cukup berdekatan ya dengan area resisten saat ini level psikologinya. Oke, mungkin saya rasa udah cukup ya. Perhatikan di sini ya. Ini ada pergerakan yang saya sampaikan tadi ya, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low ya. Ini ya, cuman di sini membentuk lower low karena sudah menembus ini ya, dan ini dia berbalik lagi ke atas ya. Ada impulsif bullish juga di time frame 1 ya, dan sekarang bergerak di atas area trendline yang warna biru. Nah, ini lebih detail ya teman, coba perhatikan di sini. Oke, ini ada level psikologi ya, ini ada level psikologi, dan ini akan saya rubah juga, ini akan saya turunkan di area sini ya. Mendekati ini ya, kalau kita perhatikan ini ada area retrace yang saya gambarkan kemarin, saya hapus dulu. Oke, ini di sini ini terjadi banyak penolakan ya, ini terjadi banyak penolakan ya. Saya akan rubah di sini di 1000, di sini. Nah, ini tepat di sini ya, 1800 ya. Ini juga bisa saya disebut dengan level psikologi ya. Oke, 1800 tepat di sini. Oke, saya rasa ini jangan bingung ya teman-teman ya. Garis-garis yang coret-coretan ini jangan bingung ya. Karena ini di time frame H1 memang pergerakan minor trendnya lebih detail ya, lebih jelas di sini. Perhatikan di sini ya, ini di pergerakan kemarin ya. Saya akan menjelaskan sedikit di sini. Dari pembukaan kemarin harga kecenderungannya dia turun ya, turun hingga menembus area trendline major trend ya, kemudian trendline minor ya, kemudian dia breakout di impulsive bearish, menembus support di 1796 dan di support 1791. Kemudian dilawan oleh impulsif bullish lagi, dari bearish menjadi bullish, masuk ke dalam
trendline ini ya, masuk ke dalam trendline dan membentuk sideways kecil di akhir penutupan. Ini sangat menarik sekali. Ketika dia false break gagal penolakan sell ya, dia gagal false breakout dan dia masuk ke dalam area ini ya, area base ini ya yang arahnya naik, dan ini juga membentuk chart pattern falling wedge ya. Yang belum paham mengenai chart pattern falling wedge, saya akan mencantumkan juga di deskripsi dan ada di pojok kanan, bisa diklik langsung untuk mengenai false break ini ya. Mengenai chart pattern ini supaya teman-teman juga nggak bingung untuk nantinya ketika ini chart pattern apa ini ada di situ yang sudah saya bahas. Oke, nantinya kalau hari ini dia gagal breakout ya, karena ini adalah pertemuan dari semua titik ya, dari garis trendline ini, trendline major ya, sampai area level psikologi ya, atau area support terkuat ada di area sini semua ya teman-teman. Dan di posisi ini pun nantinya kalau terjadi penolakan dan dia break di atas 1807 ya, dia akan ke 1810 dan akan bergerak di atasnya ini mendekati 1816 atau break area trendline yang atas ini ya. Kalau dia break sampai di break di atas area trendline ini ya, dia akan melanjutkan tren yang lebih tinggi. Ingat ya, hari ini hari Jumat di mana ada berita NFP ya yang selalu ditunggu-tunggu di jam 20.30 ya. Untuk beritanya seperti apa ini akan saya bahas. Kita lihat langsung ya di web berita. Untuk informasi yang saya sampaikan ini mengenai news yang nanti malam akan rilis ya, yang biasanya ditunggu oleh para trader semua, biasa disebut dengan NFP ya, dimana nanti malam di berita Amerika ya, USD, dimana ada 3 berita yang akan rilis jam 20.30 menit ya. Di sini yang pertama ada average hourly earnings, kemudian ada non-farm employment change, atau berikutnya adalah unemployment rate. Dimana kalau kita perhatikan dari 3 berita ini ya, ada average hourly earnings dimana previousnya adalah 0,6% ya, terus kemudian forecastnya diprediksikan 0,5%, jadi ada penurunan dari previous ya, dari 0,6% ke 0,5%. Tandanya kalau forecastnya atau actualnya nanti turun ya sesuai dengan forecast, maka dolar atau dolar Amerika akan turun ya, atau melemah ya. Terus kemudian non-farm employment change-nya juga sama ya, previousnya 199.000 di mana forecast-nya adalah 110.000. Nanti ketika aktualnya hasilnya jam 20.30 di bawah forecast ya, atau di bawahnya previous, maka yang terjadi ya, yang berdampak adalah dolar melemah karena terjadi data yang jelek. Kemudian untuk unemployment rate-nya previousnya 3,9%, menjadi forecast-nya diprediksikan 3,9%, jadi sama ya atau netral. Jadi di sini 2:1 ya teman-teman ya. Yang dimana 2 berita penting mengarah data forecast-nya jelek, jadi mengarah untuk dolar USD-nya melemah, dan kemudian yang unemployment rate netral. Jadi kalau ini nanti terjadi sesuai dengan forecast ya, jam 20.30 kemungkinan besar dolar Amerika melemah ya. Nah, nanti kalau efeknya di XAUUSD apa? Efeknya XAUUSD akan terjadi kenaikan ya. Oke, ini dari berita yang bisa saya sampaikan ya, atau news malam ini. Dampaknya seperti apa? Nanti kita tunggu di jam 20.30. Oke, kita kembali ke chart. Oke, itu informasi dari berita malam ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya lanjutkan ketika nanti itu sesuai ya. Jadi beritanya di mana forecastnya turun ya, berarti tandanya dolar akan melemah. Di mana dolar melemah, XAUUSD akan terjadi kenaikan sesuai dengan technical analysis ya. Di price action ini di mana terjadi false break, dia masuk ke dalam area base ya yang cenderungannya naik ini, membentuk rising wedge. Nantinya kalau nanti berita itu rilis, kemungkinan besar dia akan break area trendline ini
Ya, break area trendline ini karena ini hari Jumat NFP biasanya range pergerakannya bisa $30 dalam satu hari. Ya, rata-ratanya seperti itu. Jadi nantinya kalau ini break di atas ini membentuk area bis dulu ya, membentuk area bis ini, kemudian dia breakout ya. Kemungkinan dia akan bergerak di atas 1824 ya, menembus area trendline area retrace ini ya. Nah, 1816 sampai 1824 ya, kemungkinan besar akan berada di area 1828 ya untuk pergerakan hari ini ya. Tapi nantinya kalau memang beritanya tidak sesuai ya dan dia turun lagi ya kemungkinan besar akan tes 1780, tapi kemungkinannya kecil ya, kemungkinannya kecil. Hari ini untuk XAUUSD ya kemungkinan besarnya naik ya, sangat kuat naik, banyak faktor yang mendukung naik dari analisa teknikal ataupun dari beritanya juga ya. Jadi meskipun informasi ini kekuatan buyer lebih besar naik ya, dan posisi untuk chart pattern juga dilihat di sini ya, di gambar ini pergerakan sebelumnya juga kecenderungannya naik. Jadi tetap harus dipasang yang namanya stop loss atau pembatasan kerugian ya, jangan sampai tidak ada pembatasan kerugian. Untuk strategi menghadapi NFP itu juga sudah pernah saya buatkan ya, teknis caranya itu ada di link deskripsi, bisa dilihat ya teman-teman, dan ini juga saya cantumkan di atas pojok ini ya, bisa dilihat ya, atau di akhir sesi video ini nanti juga bisa dilihat. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di market XAUUSD ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian semua supaya mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama ya. Saya ucapkan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.